Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Iya. Faridnya belum masuk nih Mas Ajwa. Ustadz Farel belum ya? Kita live on Facebook ya, fanpage-nya OKOC.Indonesia. Oke. Udah live, baik. Sudah ini sudah. Oh iya, sambil nunggu ya. Sambil menunggu Ustadz Farel, yang sudah bergabung dari mana saja ya. Ada teman-teman dari OKOC mana saja yang sudah bergabung, dari daerah mana saja yang sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. 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 Gambar saya nggak ada. Oh iya. Oh, Masya Allah. Mantap kali lah, ini ganteng kali Ustadz ini. Kirim. Azwa. Sahabat kita mulai untuk live dan Zoom kajian pada sore ini. Kita mulai, Ustaz? Baik, boleh. Ya, saya buka. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan, dalam nikmat Islam, iman, dan ihsan. Sekaligus kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama menikmati Ramadan yang insya Allah tidak akan berulang ini. Nah, Ramadan kali ini sungguh begitu spesial. Kita diberikan waktu yang sangat besar, kita diberikan waktu yang sangat luar biasa untuk berdiam diri di rumah, dan semoga menambah keimanan kita semua. Amin, rabbal alamin. Salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, guru kita, segala potret kehidupan, kebaikan ada pada diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang darinya kita belajar segala tentang aspek kehidupan, segala peran kehidupan, dan yang tidak terlewat pula adalah tentang ekonomi. Yang insya Allah hari ini Ustadz Farel akan melanjutkan pemaparan terkait dengan
spirit dinar. Bagaimana dinar mewarnai kehidupan bersejarah Nabi Muhammad yang cukup 23 tahun kepemimpinannya. Nabi Muhammad membuat satu perubahan besar dan beliau adalah uswatun hasanah bagi kita. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Fadilatul Syekh Ustadz Muhammad Farel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi ja'ala al-laila rahatan lil anam wa ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa terima kasih saya, kehormatan buat saya aturkan pada founder OKOC Pak Profesor Indro Uno dan Pak Sandiaga Uno, semua rekan-rekan di OKOC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian juga semua rekan-rekan saya, baik yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di Jakarta. Assalamualaikum, salamun qaulan minir rahim. Semoga keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah kita semua, amin amin, dan kita semuanya bisa melewati bulan Ramadan di tahun ini meski di tengah wabah, musibah, kesulitan, kita bisa melewatinya dengan ibadah kita yang terbaik, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kali ini saya mengucapkan terima kasih sudah hadir Mas Azwa, Bang Mule juga. Assalamualaikum Bang Mule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farel. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa Sehat, ketemu. Ustaz Farel. Sehat. Baik, meneruskan dari kajian kita pada minggu lalu bahwa dinar dirham, sebelum kita masuk pada akad, minggu depan insya Allah kita akan bahas pendalaman lebih jauh lagi soal akad-akad yang berkaitan dengan keuangan. Akad-akad yang berkaitan dengan keuangan, kemudian juga diikuti dengan fatwa ulama, pendapat para fuqaha tentang transaksi, fatwa DSN MUI tentang transaksi tersebut. Nah, pembagian tadi hal-hal atau kondisi yang dipersyaratkan dalam akad, juga kaidah-kaidah usuliyah dan fikih yang menyertai semua aspek transaksi, di mana ada hal-hal yang memungkinkan dan yang tidak memungkinkan dalam transaksi dalam pelaksanaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami masih spirit dinar dirham, bahwa dinar dirham sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umin ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik." Setelah itu baru bidinarin. Setelah itu disebutkan lagi Allah menggunakan kata-kata dirham dalam surat Yusuf, ketika Yusuf dihargai dengan beberapa dirham, dan juga warik, kemudian fulus. Jadi kita sepakati bersama bahwa dinar dirham adalah mata uangnya orang Islam. Yang pertama dalam sejarah Islam itu adalah dinar dirham. Bahkan sampai dinasti ataupun kekhilafahan itu beralih dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Mamluk, kemudian dinasti Fatimiyah,
dinasti Muluk Taif di Andalusia, sampai Andalusia di Spanyol, sampai Kekhalifan Ottoman, Turki Utsmani, itu masih menggunakan mata uang yang sama, yaitu dinar ataupun dirham. Sebenarnya pesan ataupun intisari daripada kajian kita minggu lalu adalah memindahkan semangat dinar dirham tersebut dalam semua aktivitas perekonomian kita, dalam aktivitas muamalah al-maliyah al-mu'asyirah. Ini ada dalam satu kitab, yaitu namanya Muamalah Maliyah al-Mu'asyirah, yang artinya adalah aktivitas ekonomi ataupun aktivitas keuangan di zaman modern atau terkini. Itu namanya Muamalah Maliyah al-Mu'asyirah. Sebagaimana kita memindahkan juga semangat Mekah dan Madinah dalam menyemarakan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita juga harus bisa memindahkan semangat dinar dirham ini dalam aktivitas perekonomian kita. Pesan yang pertama yang diambil oleh dinar dan dirham adalah satu, bahwa manusia ini sebagaimana maqasid asy-syariah, maqasid syariah yang kelima diperintahkan untuk menjaga harta. Pesan dan tujuan syariat yang kelima, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama, yang kedua adalah menjaga akal, ketiga menjaga keturunan, keempat menjaga jiwa, yang kelima adalah menjaga harta, hifzul mal. Di mana di sini mal ataupun harta ini menjadi sumbu ataupun bara api daripada aktivitas perekonomian. Karena kita membahas masalah dinar dirham, dia sebagai mata uang yang pertama, alat tukar, alat pembayaran yang tertunda, satuan nilai, satuan hitung, kemudian sistem yang diakumulasikan oleh Islam, syariat Islam dalam hal ini adalah Rasulullah, satuan nilai dan hitung sebagai hakim yang adil, sebagai penentu dari sebuah nilai atau harga. Maka intisari dari dinar dirham adalah harta. Nah, bagaimana umat muslim di seluruh dunia menyikapi soal harta? Harta sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai manusia, kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat sekali. Berarti di sini manusia ini punya kecenderungan untuk mendapatkan ataupun mengelola harta. Nah, Rasulullah SAW memberikan pesan pada kita, kalau dalam kajian moneter dalam Islam, salah satu pemicu terjadinya inflasi yang tinggi dalam moneter yang dikaji dari sistem permintaan uang, demand dan supply di pasar uang dan pasar barang, itu terjadi karena permintaan uang yang terlalu tinggi, sementara pasar barang tidak bisa mengcover, diiringi juga perubahan model gaya hidup seseorang yang awalnya itu biasa-biasa saja, sederhana, akhirnya mereka lupa diri, yang akhirnya pengeluaran dan pemasukannya tidak seimbang. Nah, sebenarnya di sini Rasulullah SAW sejak beberapa abad yang silam sudah menghimbau, memberikan pesan pada kita bahwa hendaklah kalian menggunakan harta kalian dengan 3 syarat. Yang pertama adalah gunakanlah harta kalian dalam terminologi hajiat. Apa itu hajiat? Hajiat adalah ketika kita bisa menggunakan harta kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi hajiat, dari kata-kata hajat, itu kebutuhan. Bagaimana Islam menganjurkan pada kita, apabila kita punya uang, kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Ini ada 2 perbedaan. Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mau itu berbeda.
Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kalau kita mau, kemauan kita tidak akan pernah ada habisnya. Jadi kata Rasulullah, gunakanlah hartamu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Yang kedua adalah, pergunakanlah hartamu untuk sesuatu yang daruriyat. Nah, daruriyat dalam Islam artinya adalah daruroh, penting. Jadi ketika harta kita keluarkan dalam frame kebutuhan kita, kedua harta disaring lagi oleh Rasulullah SAW, gunakanlah harta kalian untuk sesuatu yang sangat penting. Dilihat urgensinya. Kita petakan. A, urgensinya kebutuhan primer. Sandang, pangan, pangan. Sandang, pangan, dan papan. Ini yang pokok. Sementara yang sekunder, kebutuhan untuk berjalan-jalan, tamasya, rihla, itu belum terlalu dibutuhkan. Karena kita saat ini butuh makan, butuh ilmu, butuh sekolah, butuh hidup. Maka Rasulullah menganjurkan kita, pergunakanlah harta kalian untuk sesuatu yang daruriyat. Maka sesuatu yang tidak daruriyat itu tidak diperkenankan atau belum diperkenankan untuk digunakan. Dalam konteks adalah harta. Rasulullah SAW ketika bajunya itu sobek, bajunya itu ada yang robek, Rasulullah SAW berusaha untuk menjahit bajunya sendiri. Ketika Rasulullah SAW menemukan terompanya atau sandalnya itu putus, maka dia berusaha untuk mencoba menjahitnya sendiri. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu pergi ke pasar menggunakan keledai atau kuda yang biasa-biasa saja. Kalau sekarang dikiaskan, nanti juga kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam setelah dari pengenalan soal harta tadi, bahwa kalau dikiaskan kendaraan Rasulullah sekarang, kalau dia berjalan di pasar itu dengan menggunakan keledai yang sederhana, kuda yang biasa-biasa saja, anggaplah seperti mobil Kijang, Innova, kemudian Avanza, ataupun mobil-mobil sederhana yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Tapi Rasulullah juga punya kuda merah. Kuda yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk perang. Berarti ini kendaraan yang paling bagus, yang paling mewah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Atau unta merah juga. Nah, jadi Rasulullah bertempat. Kalau dia hanya ke pasar saja, dia hanya menggunakan kuda yang biasa-biasa saja. Kalau kebutuhan perang, maka dia Rasulullah menggunakan kuda terbaiknya yang larinya cepat. Di sini berarti Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita hidup sederhana, yang pertama. Sederhana bukan berarti tidak kaya. Ini perlu saya pahamkan di sini bahwa pesan Islam, orang-orang yang sederhana berarti bukan tidak kaya. Orang-orang yang sederhana bukan berarti miskin dan kekurangan. Orang-orang yang sederhana dalam bahasa modernnya sekarang, bahasa ekonominya adalah proporsional dan efisien. Orang dalam dunia organisasi, dunia good corporate governance itu mengindikasikan efisiensi anggaran, efisiensi pekerjaan. Semua bilang efisiensi. Ini bahasa kerennya sekarang. Bahasa lamanya adalah hidup sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak melakukan adanya tabzir atau israf dalam membelanjakan harta. Ketika Rasulullah SAW mau beli baju yang paling bagus, yang paling mewah di pasar, maka Rasulullah SAW itu menyimpan hartanya dulu. 1 dirham, 1 dinar dikumpulkan agar bisa membeli baju yang layak, yang bagus di sebuah pasar. Ketika pulang dari pasar, Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang pengemis, ya wajada sa'il, bertemu dengan sa'il. Kemudian pengemis tersebut meminta baju Rasulullah yang baru dibeli. Nah, sebagai manusia biasa,
Bagaimana perasaan kita ketika kita sudah menabung sekian lama, tiba-tiba kita beli barang yang kita miliki, dan di saat itu barang yang kita cintai diminta oleh orang yang tidak pernah kita kenal ataupun kita kenal. Sebagai manusia biasa yang bukan level Nabi, pasti kita tidak akan rela. Akan mengatakan bahwa nanti saja, lain kali, bulan depan, tahun depan, atau kasih saya kesempatan agar saya bisa membelikan yang terbaik buat Anda. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak demikian. Rasulullah SAW langsung memberikan baju kesayangan tersebut. Karena memang lantana lulbiru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Quran mengatakan, tidak akan pernah kalian mendapatkan kebaikan sebelum atau sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Ini pesan daripada harta yang daruriyah. Jadi semua ada tempatnya. Kebutuhan yang pertama, harta. Yang kedua, urgensi dan kepentingannya, efisiensinya. Bahasa ekonomi modernnya sekarang efisiensi sekarang. Daruriyat itu diterjemahkan sebagai efisiensi. Rasulullah sudah lebih efisien dibanding kita. Nah, bahasanya yang sekarang baru dibilang efisien. Rasulullah sudah mengajarkan hidup sederhana dari dulu itu dengan konteks daruriyat. Dulu namanya muzakarah ilmi. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu bertemu, membahas satu ilmu, di mana dengkul mereka saling bertemu. Mereka asik mendengarkan Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan tausiah. Nah, sekarang bahasa ekonomi modernnya itu FGD, Focus Group Discussion. Jadi banyak sekali ajaran-ajarannya Nabi, ajarannya Rasulullah SAW, itu yang diterjemahkan dalam aktivitas perekonomian modern sekarang. Nah, bahasa kerennya meeting. Nah, bahasa muamalahnya tetap itu ada namanya liko, naltaqi, muzakaro, taklim, tadris. Itu sebenarnya bagian daripada sebenarnya ajaran-ajaran Islam yang sudah lama diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipopulerkan oleh bahasa populer sekarang atau bahasa kekinian. Selanjutnya adalah pergunakanlah hartamu sesuai dengan konteks tahsiniyat. Nah, tahsiniyat ini agak beda dengan daruriyat ataupun hajiat. Apa itu tahsiniyat? Tahsiniyat berasal dari kata tahsin, kebaikan. Berarti di sini ada dua rule-nya, ada dua substansinya dalam tahsiniyat. Yang pertama adalah bagaimana harta tersebut dipergunakan untuk sesuatu yang baik, yang punya nilai kebaikan yang tinggi. Tahsiniyat. Berarti apa? Dipergunakan untuk jual beli, dipergunakan untuk investasi, dipergunakan untuk bisnis dan niaga, dan yang terakhir dipergunakan di jalan Allah untuk hal-hal yang sifatnya itu kebaikan. Berarti boleh disedekahkan, boleh diwakafkan, boleh dizakatkan, dan lain sebagainya. Karena menurut hadis adalah hartamu yang sesungguhnya adalah harta yang engkau infakkan, harta yang engkau keluarkan di jalan Allah, itulah hartamu yang sesungguhnya. Makanya kalau kita lihat di sini, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita 3 hal dalam hal mengelola harta. Sehingga pergeseran pola ataupun gaya hidup yang dialami oleh manusia, masyarakat muslim pada khususnya dan manusia pada umumnya, itu tidak bergeser dan tidak menyebabkan inflasi. Nah, di sini udah jelas. Inflasi dalam ekonomi itu ada 2, inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti itu inflasi yang direncanakan atau ditargetkan oleh regulator atau bank sentral. Dan inflasi non-inti itu yang terjadi atau yang disebabkan oleh pemerintah, perubahan sosiopolitik, ataupun inflasi dunia. Jadi kita hidup di tengah 2 inflasi atau di tengah ketidakpastian. Nah, yang pasti cuma ajaran Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kita mengolah harta
dengan baik sehingga konsep hajiat, daruriyat, tahsiniyat ini tujuannya adalah bisa menumbuh kembangkan aktivitas perekonomian yang akan melahirkan nantinya para produsen-produsen unggul, pada produsen-produsen, para pengusaha-pengusaha UKM menengah atau pengusaha besar yang bisa berkontribusi pada perekonomian negara. Nah, bagaimana caranya melahirkan para produsen ataupun para pengusaha-pengusaha sukses? Harus dengan landasan tadi. Dasarnya adalah memahami maqasid asy-syariah yang 5, kemudian penyempurnaan daripada maqasid syariah yang 5 tadi dalam mengelola harta dan membelanjakan harta hendaklah didasarkan pada 3 hal tadi, yaitu pergunakanlah hartamu dalam konteks hajiat, yang kedua adalah hajiat, yang pertama kebutuhan, yang kedua adalah daruriyat, pada hal-hal yang sangat penting dan urgensinya itu penting, yang ketiga adalah pada hal di mana di dalamnya punya kebaikan yang tinggi ataupun yang besar. Nah, tahsiniyat bisa dalam bentuk investasi, jual beli, perdagangan, ataupun dalam bentuk charity atau amal. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Ini adalah tahsiniyat. 3 rumus tadi yang penting tadi, akhirnya inilah yang membuat perekonomian kita bisa tumbuh dan berkembang dan bisa bertahan. Nah, dalam bahasa ekonomi itu kita mengenal SSK, stabilitas sistem keuangan, ujung daripada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter setelah uang itu diedarkan, inflasi terjadi, tujuannya adalah mencapai stabilitas harga dan nilai tukar. Bagaimana stabilitas harga dan nilai tukar bisa tercipta kalau kita tidak punya perekonomian yang baik? Nah, perekonomian yang baik bisa diciptakan dengan merubah pola ataupun gaya hidup ala Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ini sudah luar biasa sekali, makanya di akhir hidupnya kita tidak pernah mendengar sejarah beliau dipusingkan oleh masalah harta, tidak. Bagaimana beliau berdakwah dan terus berdakwah sementara hartanya terus bertambah. Nah, itulah satu, memang kehidupannya Rasul dijamin oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW menginvestasikan hartanya di sektor real, diputar oleh orang-orang kepercayaannya di pasar barang dan jasa, hasilnya dimanfaatkan untuk dakwah, untuk kehidupan, dan yang ketiga, dipergunakan di jalan Allah, di jalan dakwah. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama melahirkan apa? Good corporate governance, sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Di mana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, semua fasilitas kenegaraan yang dia terima, dia pakai seperlunya saja. Di mana fasilitas kendaraan dan rumah tinggal itu dipakai seperlunya saja. Dan sisanya itu langsung dikembalikan ke Baitul Mal. Ini contoh teladan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, pejuang ekonomi Islam pertama kita, atau bankir pertama kita, telah dicontohkan oleh beliau-beliau ini, dan telah melahirkan nilai-nilai yang luhur. Good corporate governance, itu diciptakan dari 3 tadi, hajat, daruriyat, tahsiniyat. Kemudian sistem transparansi, dilahirkan dari hajat, tahsiniyat, dan daruriyat tadi. Kemudian juga investasi yang di dalamnya itu istismar, di mana Rasulullah dan para sahabat itu banyak memberikan akses kepada publik, pada masyarakat pada waktu itu melalui Baitul Mal, dan Baitul Mal
punya peranan penting, tidak hanya sebatas intermediasi itu istilah yang baru dikenal sekarang. Tapi dulu itu Rasulullah SAW bukan hanya intermediasi. Intermediasi itu fungsi daripada lembaga keuangan, mengumpulkan kemudian menyalurkan. Kalau Baitul Mal zaman dulu bukan hanya intermediasi, tapi membantu mereka. Membantu, mengeluarkan mereka dari kesulitan dan membantu mereka untuk menemukan jalan keluar. Lebih dari itu. Makanya banyak sekali nilai-nilai dan ajaran Islam, efisiensi, keterbukaan, transparansi, good corporate governance, syariah governance itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Dan satu yang mungkin teman-teman belum pernah mengetahuinya, pernah saya sampaikan di pembukaan pengajian. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya bertanya pada mereka, siapa bankir pertama di dunia dan siapa penemu perbankan di dunia pertama kali? Saya katakan, kalau kalian cari di Google, nggak akan pernah ketemu. Yang kalian temukan hanya Rothschild bersaudara, Lehman bersaudara, sampai lahirnya The Fed, dan itu inisiasi The Knight Templar, The Solomon Temple, itu sejarahnya. Tapi nggak ada yang bisa menjawab bahwa penemu bank pertama kali di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah bankir pertama di dunia yang menciptakan sistem keuangan dan lembaga keuangan dan perbankan atas dasar tauhid dan syariah, keadilan, persamaan, dan maslahat. Ini yang diciptakan oleh Rasulullah. Makanya berbeda dengan perbankan yang ada sekarang. Kalau Rasulullah mengajarkan kita tauhid, keadilan, persamaan, universalitas, dan yang terakhir adalah maslahah dan falah. Makanya setiap hari kita ingin, setiap kita sholat, kita membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita mencapai kemenangan. Nah, kemenangan apa yang kita akan capai dalam ekonomi adalah kemenangan ketika kita menerapkan syariatnya Rasulullah SAW. Jadi kita semuanya yang ada dalam forum kajian OKLC ini sepakat bahwa penemu bank pertama kali di dunia adalah Rasulullah SAW. Jadi bukan Knight Templar. Knight Templar itu kerjaannya cuman mengambil dan menjarah emas dan perak orang-orang yang hendak berziarah ke Yerusalem pada waktu itu. Sampai 12 kabilah bangsa Israel terpecah. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak, semua dimanfaatkan untuk umat mencapai maslahat dan falah mereka dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang ke-8 setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi dinasti Umayyah punya 14 khalifah yang adil, kemudian diteruskan dengan keamiran di Cordoba yang jumlahnya ada 15. Itu subhanallah, Sulaiman bin Abdul Malik diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai cucunya daripada Umar bin Khattab, menjabat sebagai khalifah yang ke-8 daripada dinasti Umayyah, yang pada waktu itu dinasti Umayyah sudah mengalami perluasan sampai ke Maghrib. Maghrib itu Maroko, Marrakesh, Maroko, Selat Gibraltar sampai ke Granada, sampai ke Andalusia, yang dulunya adalah Isbania. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengumpulkan semua uang, baik uang daripada jizyah, kharaj, dari doribatul aradi, dari fai, dari humus, dari zakat, dari wakaf, itu ketika disalurkan kepada fakir miskin di zaman itu, anehnya, fakir miskin di zaman tersebut tidak mau dinafkahi atau tidak mau diberikan zakat. Mereka menolak menerima zakat. Karena apa? Dalam satu riwayat saya temukan bahwa laisa bisa babi fakrihim, ya,
bukan karena sebab kefakiran mereka, bukan. Tapi karena disebabkan apa? Kondisi mereka adalah kembali kepada 3 ajaran Rasulullah dalam mengolah harta. Selanjutnya kita akan membahas beberapa item soal harta. Nah, harta yang tadi adalah mengelola harta. Sekarang kemudian yang pertama kita kenal dengan harta mutaqawwim. Harta mutaqawwim ini adalah harta dibelanjakan seperti uang dan lain sebagainya. Ini namanya harta mutaqawwim. Yang kedua adalah ghairu mutaqawwim. Nah, ghairu mutaqawwim artinya punya nilai seperti mutaqawwim. Jadi ada 2 harta. Kemudian ada lagi mal qimi dan mal misli. Mal qimi itu ada kemudian dalam transaksi tadi kita lihat bahwa mal mutaqawwim dan mal ghairu mutaqawwim ini mendominasi banyak harta orang muslim. Kalau mal qimi dan mal misli itu tadi adalah harta yang mempunyai padanan dan harta yang tidak mempunyai padanan. Contoh
Kalau mal qimmi itu seperti perhiasan emas. Jadi hampir-hampir mirip semua nih. Kalau ada harta yang pertama mutaqawim itu uang, surat berharga, aset, dan lain sebagainya. Ghairu mutaqawim itu seperti benda-benda mati. Nah, kemudian juga qimmi. Qimmi ini adalah harta yang punya qimah nilai yang besar. Nah, seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, misli ini adalah harta yang mempunyai padanan tersendiri. Ya, padanan persamaan tanpa mempertimbangkan satuan jenisnya. Ini macam-macam harta dalam Islam. Dan ini digunakan oleh semua masyarakat muslim. Nah, kemudian ada mal isti'mali. Mal isti'mali adalah harta yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa perubahan zatnya dan berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian. Nah, kebun dan mal isti'mali ini adalah sebagaimana yang sudah pernah dicontohkan oleh Sayyidina Utsman dan Umar. Sayyidina Umar mewakafkan kebun kurmanya dan Sayyidina Utsman mewakafkan sumurnya. Dan ini contohnya adalah mal isti'mali. Nah, kemudian mal istihlaki. Menurut kebiasaan, bila dipakai akan menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang nilainya. Makanan, minuman, dan lain sebagainya. Ini istihlaki. Istihlaki berasal dari kata-kata halak atau fasad, yang artinya adalah rusak. Jadi kalau mal istimali itu harta yang dipakai berulang kali, tidak berkurang nilainya, sebagaimana tadi kebun kurma Umar dan sumurnya Utsman. Kemudian mal istihlaki, harta yang akan berkurang nilainya, ataupun menimbulkan kekurangan, ataupun menimbulkan kerusakan pada zatnya, adalah seperti makanan dan minuman. Ya, kalau kita makan dan minum pasti habis, jadi hilang semuanya. Itu istihlaki. Jadi macam-macam harta, ada 6 tadi, mutaqawim, seperti uang, aset, surat berharga. Nah, mutaqawim itu yang benda-benda mati, qimmi itu yang punya nilai, misli itu yang punya permisalan tetapi tidak kuat seperti qimmi. Contohnya adalah kalau kita punya perhiasan, ada emas, ada perak, mungkin di sini ada perhiasan lagi yang bisa dipadankan, tetapi nilainya nggak sama. Itu misli namanya. Nah, isti'mali adalah yang bisa dimanfaatkan berulang-ulang, dan istihlaki adalah harta yang urgensinya nilainya akan cepat habis kalau dipergunakan, seperti makanan dan minuman. Dan message ataupun pesan daripada kajian kita pada sore hari ini adalah, apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah dalam berekonomi dan bermuamalah, dasarnya kita sudah temukan pada sore hari ini bahwa mulailah dari hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita mengatur dan mengelola harta kita. Ketika kita dicukupkan oleh Allah dengan 10, maka kita tidak usah meminta 15 atau 20. Cukupkanlah yang 10. Dengan 10 kita bisa berbelanja di jalan Allah. Kemudian yang kedua, kita sepakati bahwa Rasulullah SAW adalah ekonom sejati, bankir sejati, bankir pertama di dunia. Penemu sistem perbankan, sistem keuangan, dan lembaga keuangan pertama di dunia. Dengan basic muamalah yang diterjemahkan dengan orang-orang modern sebagai ekonomi. Padahal dasarnya adalah muamalah maliyah. Sudah jelas ini. Jadi arti daripada ekonomi Islam dari 3 mazhab besar, yaitu mazhab Bakir Sadar, mazhab mainstream, dan mazhab kritis, itu menyepakati bahwa bahasa ekonomi atau iktisad, bahasa ekonomi Islam yang diterjemahkan dengan iktisad, artinya adalah keseimbangan. Ini adalah yang disepakati oleh ulama-ulama. Kemudian sebagian ulama juga cenderung menggunakan kata-kata muamalah al-maliyah atau tamwil, keuangan atau ekonomi. Apapun istilahnya,
tujuannya adalah mencapai iktisad, mencapai keseimbangan atau mizan dalam perekonomian, di mana inflasi bisa ditekan, nilai tukar bertahan, bahkan punya kekuatan, dan terciptalah kesejahteraan dalam ekonomi, sebagaimana yang kita gaungkan dalam sholat kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan kita manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, Mas Azwa. Falyatafadhal. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsiran untuk ilmunya. Wah, ini ilmunya luar biasa ya, jadi teknis banget. Jadi Masya Allah, ini ilmu yang jujur saya juga baru dapat ini. Ilmunya detail dan jadi syarat utama kami yang belajar ini untuk bisa menentukan langkah. Jadi semangatnya udah ekonomi Islam, tinggal ilmu yang detail ini nih yang jarang nih, Ustadz. Jadi jarang dapat kajian kayak gini, Masya Allah. Seperti kasiron. Baik teman-teman, kita lanjut berikutnya, yakni diskusi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi dengan Ustadz terkait dengan tema kali ini, Binatul Dirham sekaligus ekonomi Islam. Dipersilahkan untuk bertanya baik melalui chat ataupun bisa bertanya langsung dengan suara. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ada yang mau bertanya? Ini kelihatannya sudah paham semua ini, jadi nggak ada pertanyaan, kelihatannya Ya. paham semua ini. Insyaallah. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa gini, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bagi dirinya suatu kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang urusan agama. Kalau dia udah paham dengan urusan agama, berarti Allah sudah memberikan dia banyak kebaikan, insya Allah. Ustadz, ada pertanyaan melalui email Ustadz. Baik. Ustadz, kapan membahas tentang riba? Karena banyak sekali yang menyentuh soal itu, Ustadz. Oh baik, minggu depan insya Allah. Riba ya. kita lawan, kita benturkan dengan sedekah nantinya terkait dengan zakat sedekah buat beberapa daerah yang terkena dampak COVID-19. Wah, ini Ustadz, ini yang saya tunggu ini Ustadz. Jadi teknis konsep terkait wayam hakullah riba wa yurbis sedekah ini luar biasa Ustadz. Saya yang tunggu banget nih malah nih. Iya. Karena saya sering dapat baca gitu saya terkait dengan riba ya, terkait dengan hukum-hukumnya. Karena jujur saya sendiri lebih tertarik itu dengan selain hukum yang perlu kita ketahui dan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah sebuah guideline ya, sebuah guideline. Mungkin yang perlu saya pahami juga dan insya Allah teman-teman juga butuh ya ini bagaimana kita bisa menang menang melawan riba ini kan gitu Ustaz. Dan tadi Ustaz sudah singgung terkait dengan sedekah nih masalah nih namanya ornamen-ornamen nih komponen-komponen yang melawan riba. Gitu. Mungkin bisa sedikit teaser Ustaz biar minggu depan lebih menarik. Jadi bagaimana riba dan sedekah ini ternyata sedekah ini mampu menghancurkan riba Ustaz. Ya. Dalam pembukaan kitab Nizamul Iktisad Al-Islami, Al-Iktisad Al-Islami, ekonomi Islam, dinyatakan di situ bahwa Al-Iktisad Al-Islami diddu ra'tumaliyatan wa ishtirakiyan. Ekonomi Islam dalam perjalanan dan prosesnya akan berhadapan dengan dua lawannya yang luar biasa ini, rivalnya, ra'tumaliyatan, kapitalisme, dan ishtirakiyan, sosialisme atau komunisme. Ini lawan daripada ekonomi Islam. Itu kata Dr. Muhammad Al-Ghazali. Jadi bukan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nggak perlu gelar doktor lagi karena dia sudah mbahnya profesor itu.
Imam Al-Ghazali. Di sini Dr. Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama juga dalam ekonomi, mengatakan bahwa lawannya ekonomi Islam adalah sumaliyatan wa istirokian. Definisinya adalah apa yang disebut dengan kapitalisme adalah mengembalikan semuanya kepada pemilik modal. Yang pertama. Yang kedua, mengembalikan seluruhnya, entitasnya, ornamennya dalam genggaman kekuasaan pemilik modal. Arti yang ketiga daripada kapitalisme adalah mengembalikan atau menguasai atau membangun kekuasaan sepenuhnya dalam genggaman pemilik modal. Jadi kapitalisme ini punya 3 arti yang berlapis, yang itu semakin memperkuat mainstream tentang kapitalisme. Nah, sementara sosialisme dan komunisme adalah bagian lain di mana hak al-hukuk wal wajibat, hak dan kewajiban ini dihilangkan dan dirampas sehingga tidak tercipta al-adalah atau kooperatif, sikap kooperatif. Selanjutnya, ketika keadilan tidak tercipta, maka di sini tidak ada peran Tuhan atau perannya Allah atau campur tangan Allah, di mana sistem sosialis komunis mengenyampingkan semua tentang aspek rububiyah, aspek ketuhanan, aspek keilahian dalam berekonomi. Makanya ada satu hadis yang mengatakan, kalau kamu berserikat dalam air, tanah, api, dan udara, apabila kalian berdua, kata Allah, aku yang ketiga. Kalau kalian bertiga, kata Allah, aku yang keempat. Kalau kalian berempat, kata Allah, aku yang kelima. Seperti ini Allah menjaga kita bermuamalah. Kemudian kaitannya dengan riba adalah giroh atau gairah kapitalisme, sosialisme ini tadi, bagaimana orang itu dibuat tamak israf dan tabzir dalam harta tadi, sehingga tercerabut konteks hadiat, daruriyat, dan tahsiniyat, masuk ke dalam sosialis komunis di mana rububiyah dan ilahiyah itu tidak ada, maka di sini orang akan termotivasi untuk memakan harta yang diharamkan atau yang terlarang dalam Islam. Karena riba itu sendiri artinya adalah an-numu. An-numu itu tumbuh. Yang kedua, ziyadah, bertambah. Kemudian berkembang. Al-inma, al-irtifa. Jadi, riba punya pengertian 3. Tumbuh, tambah, dan berkembang. Riba bukan dalam arti bunga bank saja, bukan. Riba lebih dahsyat daripada bunga bank. Karena bunga bank hanya bertambah saja. Tapi riba tumbuh, tambah, dan berkembang. Ini definisi dari riba. Ini lebih dahsyat. Makanya firmannya, wala ta'kulu riba ada alfa mudha'afa. Janganlah kamu makan riba yang berlipat-lipat. Nah, kenapa riba ini menjadi hasil ataupun menjadi substansi daripada kapitalis, sosialis, dan komunis, sehingga orang ini lupa akan Tuhannya, bahwa sesuatu yang dikonsumsi, yang didapatkan adalah jalan yang batil atau jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya di ayat riba Allah bilang, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi orang yang memakan harta riba ibarat orang gila yang kesurupan setan. Bayangin nih, berdirinya orang gila yang kesurupan setan. Kayak gimana? Bayangin coba. Kalau ada orang gila, kita ngelihatnya aja udah agak takut. Tapi ini orang gila berdiri kesurupan setan. Ini permisalan dari surat Al-Baqarah. Di ayat terakhir,
yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Nah, di situ dibenturkan riba dengan sedekah. Allah udah punya sistem tersendiri nih yang bisa menghapus riba adalah filantropi, social finance, yang sifatnya itu pemberian, pertolongan atau bantuan. Makanya keuangan publik Islam, dasar Baitul Mal zaman Rasulullah dan para sahabat, itu bukan hanya intermediasi, mengumpulkan dan menyalurkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ada dalam bentuk DPK, diikat. Komitmennya diikat ininya, tapi tidak diberi solusi dalam kehidupannya. Nah, ini bank. Kalau Baitul Mal, itu dicari. Baitul Mal itu mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan dari negara, dari jizyah, dari kharaj, dari riba, diberikan bantuan, diberikan support oleh negara untuk mencari penghidupan. Yang dimana nantinya mereka ketika menemukan satu keberhasilan dalam usahanya, mereka juga menafkahkan harta mereka di jalan Allah, membantu fakir miskin, anak yatim, dan memberikan uangnya juga ke Baitul Mal. Aktivitasnya sebenarnya hampir mirip, tetapi rasa ridhonya, giroh untuk menjalankan Islamnya, menjalankan perintah Allahnya dalam bentuk zakat, kemudian sodakoh, wakaf, itu lebih tinggi. Sehingga zakat pada waktu itu lebih besar daripada doribah ataupun jizyah. Jizyah 10%. Tapi ketika syariat hanya mewajibkan 2,5%, orang-orang Islam itu berani memberikan zakat lebih dari 10%. Bahkan ada yang ngasih 15%. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngasih 45%. Sayyidina Utsman lebih lagi 50%. Jadi orang berlomba-lomba memberikan zakat dan sedekahnya pada waktu itu untuk memakmurkan negara. Jadi mereka tandanya adalah orang-orang kaya yang kita tidak pernah tahu dalam sejarah. Nah, sekarang kita cuma ngasih zakat dan sedekah itu sedikit, 2,5% aja. Nah, kalau zaman Rasulullah SAW, sahabat itu mereka tidak memikirkan itu lagi, mereka sedekahkan, bahkan Khalifah Umayyah yang pertama itu Muawiyah itu sampai ditantang oleh Ali. Wahai Muawiyah, kalau kamu ngasih zakatnya sedikit, sedekahnya sedikit, maka kamu akan menemui saya nanti di hari akhir itu dengan merangkak. Gitu. Sampai ditakut-takutin seperti itu. Sampai dikasih peringatan seperti itu. Jadi luar biasa, semangat itulah yang kita hadirkan lagi. Ini sebagai mukadimah. Kenapa riba dibenturkan dengan sedekah? Karena untuk menghentikan laju ziyadah, bertambah, tumbuh, dan berkembangnya harta yang tidak lazim maupun tidak halal secara syariat adalah dengan sedekah. Bisa ditutup dengan sedekah. Tanpa itu semua nggak akan bisa. Kenapa bukan zakat? Zakat ada wilayah gharim. Gharim itu orang yang terkena hutang, terlilit hutang, nggak bisa bayar, kita bantu. Tapi kita temukan juga sekarang banyak orang yang terlilit hutang karena rentenir atau riba. Maka zakat dari gharim bisa kita berikan. Nah, selain zakat juga ada sedekah. Nah, sedekah kita berikan bagi orang-orang yang terlibat. Makanya kata Nabi SAW, ketika Abu Bakar bertanya, wahai Nabi, apakah Nabi SAW menyatakan pada Abu Bakar, tidak ada satupun dari umatku nanti yang tidak terkena riba. Abu Bakar bertanya, wahai Nabi, apakah semuanya? Bagaimana mereka yang berusaha lari menghindari riba? Kemudian Nabi menjawab, yang lari pun akan terkena debunya. Yajrauna yanaluna bidaruna. Gitu. Orang yang lari saja dari debu riba itu orang yang lari saja dari riba itu terkena debunya. Ini bayangkan nih. Orang yang lari dari riba itu terkena debunya, itu umat Rasulullah. Karena wasiat Rasulullah di Haji Wada adalah pesannya tentang bahaya riba. Nah itu, jadi
mukaddimah sedikit saja, yang bisa memberhentikan laju riba ini adalah sedekah, sektor filantropi, zakat dan sedekah. Di zakat ada gharib, di sedekah itu unlimited, tidak ada batasannya untuk membantu orang, kita sedekahkan. Gimana yang miliaran, yang juta, yang ratusan juta ribanya? Kita kasih dia satu paham bahwa Allah Maha Kaya. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh alam ini. Gitu. Allahu Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Gitu. Kalau kita terbentur dengan 1 triliun, Allah punya 1.000 triliun. Kita terbentur dengan 1 dinar, Allah punya 1.000 dinar. Nah, Allah Maha Kaya. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu. Kira-kira begitu. Insyaallah. Syukran Ustaz. Saya jujur ini senang banget. Jadi saya banyak belajar ini. Ini berkah sendiri Ustaz. Maksudnya saya kasih kesempatan untuk jadi host ini kan saya dikasih kesempatan untuk belajar langsung sebetulnya. Karena saya banyak melihat ya kajian dan sebagainya itu lebih ke masalah tentang edukasi bagaimana riba ini menjadi salah satu musuh terbesar kan gitu Ustaz ya. Yeah. Dan jarang yang saya dapatkan ini bagaimana udah tahu musuh ya toh bagaimana untuk head to head sama musuh. Nah ini nih ilmunya nih Tad. Jadi alhamdulillah sore ini udah dapat teaser, insyaallah di pertemuan selanjutnya ini jadi lebih seru ini. Sambil saya cek apakah ada pertanyaan lagi. Baik. Silakan pertanyaan. Gratis insyaallah. Insyaallah ini luar biasa nih. Oke teman-teman, untuk pertanyaan masih kita buka ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui via chat atau email atau mungkin ke nomor saya langsung juga tidak apa-apa, ke grup AGOC yang ingin bertanya terkait dengan muamalah maliyah ya, iqtisadiyah, muamalah maliyah sudah saya jelasin tadi, ekonomi Islam, bisa ditanyakan untuk kali ini. Ada Bung Badrika mengaktifkan suaranya, biasanya mengaktifkan suara ini bertanya lewat suara. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian untuk kajian pada Jumat kali ini. Ustadz mungkin bisa kasih kami closing speech Ustadz untuk kajian pada kali ini Ustadz, atau mungkin kesimpulan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Azwa, Bang Mule, Bang Bardika, dan teman-teman OKC semua. Insya Allah satu pelajaran penting dari muamalah adalah bahwa hendaklah kita menggunakan harta kita di jalan Allah sesuai dengan perintah Rasulullah. Insya Allah kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat di jalan Allah. Insya Allah jadi orang kaya. Insya Allah. Kemudian OKC Peduli bersama Spirit of Ummah menghimbau para perantau Minang, khususnya relawan-relawan untuk menyedekahkan hartanya, baik zakat atau sedekah, untuk saudara-saudara kita yang terkena COVID, dan itu bisa disalurkan ke rekening OKC Peduli, insya Allah. Dan insya Allah, Mas Azwa, minggu depan kita kajian ada beberapa tamu. Yang pertama, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat, Buya Mahyaldi, yang sangat kuat sekali untuk melawan riba ini. Jadi dia salah satu pejuang konversi Bank Nagari ke Syariah. Kemudian ada juga nanti vokalisnya Padi, Mas Fadli Padi, itu pejuang muamalah juga. Insya Allah minggu depan akan gabung, dan insya Allah ada beberapa
mudah-mudahan juga jadi ini direksi dari mudah-mudahan direksi dari beberapa bank syariah yang akan berkontribusi untuk program di Sumbar akan ikut kajian ini, mudah-mudahan bersama Pak Sandiaga Uno, insya Allah. Siap, Ustaz. Baik. Kan, syukran. Kita tutup kajian pada pertemuan sore ini, Jumat minggu kedua ini di bulan Ramadan yang mulia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih Ustaz Farel. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu pada pertemuan mendatang. Terima kasih teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Prof. Waalaikumsalam.